pada saat itu gue langsung minta dituntun syahadat. Wow. Haji, saya mau masuk Islam. Kaget dia. Nah, gara-gara cerita anjing-anjing ini masih mau masuk Islam. Isu sebelumnya kan David dipukulin. Walaupun gue curiga kok bisa dipukulin sampai hancur banget mukanya, terus gigi patah, terus dari mata, dari telinga keluar darah, dan dia nggak sadar. Hal ini yang gue juga nggak ngerti akan sampai kapan bisa dalam tanda kutip ini dia bisa normal seperti ini. Mobil kan barang bukti nih. Ya. Kalau barang bukti kan mestinya ditahan ya. Betul. Tapi pada malam itu setelah kejadian tiba-tiba ada placement di beberapa media yang judgmental banget, dan gue tahu ini placement media yang nggak bener nih. Contoh paling sederhana, tiba-tiba ada beberapa media tier 1 yang mengungkap bahwa ini. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Seperti biasa, di sini tempatnya gue ngundang para tetangga kita untuk ngobrolin soal life journey dan spiritual journey. Hari ini gue kedatangan tetangga yang sangat spesial karena namanya itu sempat benar-benar di mana-mana, dan mungkin beliau ini mempunyai andil dalam merubah sistem justice di Indonesia. Langsung aja, ini dia Jonathan Latuimahina, bro. Halo bro. Berat gak tuh kalau misalnya ngomong sistem justice di Indonesia gitu, yang tadinya kayaknya semua orang bilang ya udah normal lah, memang Indonesia seperti itu. Tapi sepertinya lu gak nyerah untuk make sure bilang enggak, Indonesia enggak seperti ini, enggak seharusnya seperti ini gitu. Kita kasih konteksnya dulu sedikit. Kalau misalnya kalian dengar apa yang terjadi sama David Ozora dan juga Mario Dendi saat itu, kalau misalnya anak-anak selatan bilangnya apa sih, Rubicon ya, apa kasus Rubicon ya, Rubicon. Dan ini kita ngomongin soal kalau media-media bilangnya penguasa dan menindas yang lemah dan lain-lain. Nah, dan Jonathan di sini sebagai ayah dari David Ozora itu memperjuangkan keadilan tersebut. Nah, itu dia kenapa kita mengundang Itu dia kenapa kita mengundang Jonathan di sini. Dan gue mungkin pengen nge-recap dulu aja the first 15 minutes. Mungkin bagi orang-orang yang gak terlalu ngerti what happened emangnya si kasus Rubicon ini. Seperti gue kemarin itu baru tahu tentang kasus Rubicon ini karena sempat lah ada ditawarin project film judulnya Ozora, dan di situ gue yang kayak ngebaca skripnya, ngebaca naskahnya, gue baru tahu tentang apa yang terjadi. Padahal itu terjadi 2023 ya. 2023, di mana di tahun 2023 itu gue tahu ada kasus David Ozora, tapi gue nggak benar-benar go deep untuk ngebaca beritanya gitu. Mungkin kalau misalnya lu seperti gue yang pengen di recap kesimpulannya aja, marilah silahkan langsung, bokapnya langsung yang ceritain soalnya kan. Ya langsung bro. Jadi sebenarnya Rubicon itu kan sebutan dari ini ya, dari netizen sebenarnya. Karena emang pelaku waktu itu ketika melakukan kejadian itu 20 Februari 2023 itu memang bawa Rubicon. Dan ada yang selalu diingat oleh netizen itu plat nomornya sebenarnya. Oh oke. Karena plat nomornya waktu itu B120DEN. Yang kalau dibaca Broden. Walaupun itu plat palsu, akhirnya kan ketahuan itu plat palsu. Jadi plat itu dia buat sama seperti nama Instagramnya. Jadi si pelaku ini dipanggilnya Broden. Dan memang orang kaya ya. Jadi pakai Rubicon. Kemudian netizen tertarik karena waktu itu yang membuat jengkel dan marah adalah pelaku ini melakukan penganiayaan sambil direkam. Jadi yang ngerekam dia sendiri nih. Dia sendiri ya? Dia sendiri. Actually sampai hari ini gue belum nonton video rekamannya. Itu triggering banget soalnya ya. Sangat triggering, dan gue aja pas lihat juga kok begini ya. Ternyata ini yang membuat anak gue sampai kejang-kejang seperti itu. Mundurin sedikit, rewind sedikit. What happened again?
Jadi si Mario Dendi atau Bro Den ini, kenapa bisa sampai ketemu anak lu dan menganiaya anak lu? Boleh di track back sedikit? Nah, itu ceritanya sebenarnya dari urusan percintaan anak muda ya. Oke. Jadi David punya pacar yang mana sudah putus. Oke. Kemudian pacar itu putusnya tapi ini ya. Baik-baik? Baik-baik tapi penyebabnya nggak baik gitulah. Oke. Dan ketika itu setelah putus, dia pacaran sama si Mario Dendi ini. Oke, si cewek ini. Cewek namanya siapa? Agnes. Agnes, oke. Nah, kemudian pacaran. Mereka udah pacaran nih berdua. Tapi ada 1-2 hal yang membuat si Mario Dendi ini marah sama David. Right. Jealous lah. Oke. Cemburu dan lain-lain. Yang itu dijadikan alasan dia menganiaya David. Oke. Itu alasannya seperti itu, tetapi fakta hukumnya berkata sebaliknya. Jadi sudah putus, tapi si cewek ini masih quote on quote ganjen ke David. Oke. Dan itu membuat si pelaku ini marah. Jadi dia harusnya marahnya sama pacarnya dong. Iya. Tapi akhirnya David ditumpahkan ke David. Oke. Dan karena dia penguasa Jaksel saat itu, maka dia harus membuat sesuatu sebagai trofi kan. Gue harus ada achievement nih atas anak ini, biar gue gagah, biar gue kelihatan berkuasa, biar gue kelihatan dominan. Dan itu terbukti dari video. Dia videoin itu? Dia videoin, dan di akhir video dia bilang, gue anak orang nih. Terus di caption di video itu dia tulis, Pangudi Luhur udah gue tundukin. PL, oke. PL udah gue tundukin. Dikirim ke 3 orang video itu. Dan salah satu yang nerima video itu ngirim video ke saya waktu itu. Om, ini ada video kejadiannya seperti ini, tapi tolong dikuatin ya. Ya pas nonton gemetar sebenarnya, karena isu sebelumnya kan David dipukulin. Walaupun gue curiga kok bisa dipukulin sampai hancur banget mukanya, terus gigi patah, terus dari mata, dari telinga keluar, dan dia nggak sadar. Gue mikir malah waktu itu ini ditabrak apa gimana sih anak gue nih. Pas lihat itu baru gue, tuh mungkin kalau kayak kita anak muda zaman dulu, kayak abis udah nonton film PKI itu. Dulu pas masih muda nonton film PKI nggak? Merah Jenderal. Nah, itu kan sampai gue umur 40 lebih kayak gini masih teringat gitu film itu. Ya seperti itu kurang lebih ininya, apa yang dirasakan. Kemudian karena satu dan lain hal gue timbang-timbang nih, waktu itu gue emosi banget, ini video gue share, ini perlakuan ke anak gue seperti ini. Walaupun akhirnya gue take down, tapi ternyata sudah banyak yang download. Lu share kemana? Ke X. Oke, ke Twitter ya. Ketika lu ngomong ini anaknya penguasa Jaksel, emangnya kenapa bisa dibilang penguasa Jaksel? Itu kan pernyataan dari bapaknya sendiri. Jadi ada video tersebar. Jadi pasca kejadian itu netizen kita kan lebih keren dari FBI. Dari FBI bahkan kan. Dari agen-agen rahasia dia bisa dapat data sedemikian luar biasa, banyak. Ada satu video di situ yang itu videonya sebenarnya cuma bercerita antara si bapaknya pelaku bercerita dia jengkel sama seorang aparat karena memperlakukan istrinya kok seperti itu, dia nggak terima. Padahal hal sepele sebenarnya, kayak semacam antrian atau apa. Tapi dia bilang, apa nggak tahu saya ini siapa, penguasa Jaksel. Dia sendiri yang ngomong kayak gitu. Oke. Gitu. Oke. Dan akhirnya setelah videonya di-share, what happened? Apakah langsung dari pernyataan netizen, dorongan netizen, akhirnya langsung dipenjara kah atau gimana? What happened? Enggak, jadi dia sudah ditahan. Kejadian tanggal 20 malam dia sudah ditahan. Pelaku nih ya, Bro Den. Pelaku 3 orang ditahan, itu juga karena
gue nggak pernah bisa melupakan jasa 2 orang malaikatnya David kalau gue bilang ya. Satu Bapak Rudi, yang kedua Ibu Natali. Siapa mereka? Orang tua tempat David bermain ketika kejadian. Jadi David kejadian tuh ketika main di rumah teman. Oke. Jadi yang nolong itu 2 orang ini. Oke, temannya David punya orang tua. Orang tua, ya. Dia yang nolong. Bahkan bukan cuma nolong, tapi dia juga berinisiatif untuk nutup gerbang komplek. Karena pelaku mau kabur. Ya. Nutup gerbang komplek, dia koordinasi sama security. Oleh security ditutup, dan ketika dia nganter David ke rumah sakit, dia berpesan, nanti jangan biarkan siapapun masuk atau keluar kecuali polisi. Karena saya sudah telepon polisi. Saya mau nganter David dulu ke rumah sakit. Nah, itu David diantar ke rumah sakit, baru kemudian si pelaku ini dibawa ke kantor polisi. Di situ terjadi drama-drama yang juga bikin mencoreng nama baik polisi sebenarnya. Karena di situ kejadian yang paling rame saat itu adalah ketika mobil itu, ini mobil kan barang bukti nih. Ya. Kalau barang bukti kan mestinya ditahan ya. Betul. Tapi pada malam itu, mobil itu sempat kabur dari kantor polisi. Ketika ditanya oleh teman-teman saya kan langsung ke kantor polisi semua tuh. Karena saya minta tolong dibantu, diawasin di kantor polisi karena gua mesti nemenin David nih. Nah, teman-teman saya pada di kantor polisi, kemudian dia fotoin tuh. Oh iya bener Bruden nih. Plat nomornya. Rubicon Bruden nih. Terus ada yang infoin, "Bang, mobilnya cabut nih dari kantor polisi." Loh, tanyain dong. Ditanya, "Ini mau kemana nih mobil?" Polisinya jawab, mau jemput saksi satunya. Terjadilah perdebatan di sana. Kok bisa mobil barang bukti bisa keluar untuk jemput saksi katanya begitu kan. Terus akhirnya dia bilang, kita nggak apa-apa karena kita kekurangan mobil dan ini kan pelaku sudah ditahan. Ya udah, akhirnya mobil cabut. Beberapa jam kemudian balik tuh mobil, tapi plat nomornya udah ganti. Wow. Pakai plat yang aslinya. Dan membawa salah satu saksi yang akhirnya jadi tersangka juga kan, si cewek itu. Oh, Agnes. Jadi seperti itu ceritanya. Di dramanya di kantor polisi seperti itu, dan itu rame banget. Media semua nulis itu. Karena waktu itu memang kita fotoin kan, before after gitu ya. Before B120DEN, terus pas balik sama salah satu pelaku atau saksi saat itu sudah jadi plat nomor yang aslinya. Netizen kemudian makin curiganya kemana-mana. Kenapa mobil bisa pergi dari kantor polisi? Apakah menyembunyikan barang bukti atau apa? Yang kemudian gua tanyain ketika sidang. Karena David waktu itu ketika habis sadar dia bilang, semua orang bertanya, kenapa kamu nurut? Sebelum dianiaya itu kan David disuruh push up, disuruh sikap tobat, yang kepala di bawah terus tangan di belakang sambil nungging gitu kan. Terus disuruh plank dan lain. Terus semua orang bertanya, kenapa kamu nurut banget? Ya gimana nggak nurut, orang saya ditodong. Pakai pistol? Ya. Makanya waktu itu gue sampein ke persidangan bahwa tolong ini didalemin lagi, ada pengakuan bahwa ada penodongan senjata dan ada kecurigaan penghilangan barang bukti ketika mobil ini sempat hilang dari kantor polisi seperti itu. Sebenarnya kok bisa lu satu orang ayah yang tiba-tiba bisa menggerakkan segini banyak sampai ke netizen segala. Sepertinya cerita ini nih ketika seorang penguasa korup itu pengen menganiaya dan menghancurkan orang rakyat jelata aja, itu terjadi di mana-mana. Tapi kenapa lu bisa gitu di antara orang banyak ini? Ya sebenarnya karena gua aktif di sebuah organisasi pemuda, Gerakan Pemuda Ansor. Gua aktif di situ, yang mana juga cukup ngeh dengan segala macam hal-hal yang sedang viral atau hal-hal yang sedang rame. Dan once ketika salah satu anggota ada masalah, otomatis yang lain seperti di call gitu.
Apalagi ini kasus cukup sadis ya. Kasus ini kan kesadisannya luar biasa sebenarnya. Yang terjadi sama David itu selama 3 hari itu dia kejang-kejang nggak berhenti ya. Yang mana waktu itu dari pihak rumah sakit menyampaikan bahwa kita tunggu dia sadar. Karena tidak ditemukan gegar otak, mudah-mudahan sih nggak berat. Itu kan pertama kan seperti itu rumah sakit. Dan satu-satunya sarana yang bisa gue gunakan media sosial kan. Karena teman-teman bertanya gimana update-nya. Gue share di medsos, akhirnya banyak yang notice hal tersebut. Dan semua menjadi tertarik untuk mengetahui ini ada apa sebenarnya. Karena waktu itu setelah kejadian tiba-tiba ada placement di beberapa media yang judgmental banget, dan gue tahu ini placement media yang nggak bener nih. Contoh paling sederhana, tiba-tiba ada beberapa media tier 1 yang mengungkap bahwa ini David ini melakukan pencabulan terhadap si Agnes. Wow. Sehingga si Mario Dendi tidak terima. Jadi kesannya Mario Dendi ini. Jadi beritanya seperti itu. Iya, dia hero-nya, pahlawannya. Iya, beritanya seperti itu, dan belakangan baru ketahuan memang ini ada yang memainkan media ini, karena ada yang ngebayar media tersebut untuk ada yang membayar, karena nggak tersebut. mungkin media sekelas ya kita sebut misalnya yang terbesar ABC lah, yang terbesar di jaringan media terbesar di Indonesia, tiba-tiba ada sebuah konten eksklusif keluhan dari si bapaknya ini yang dia sampai mengeluh, saya ini sekarang sudah nggak punya apa-apa, makan aja sampai dikasih tetangga. Itu sangat menjijikan kalau buat gue ya, orang yang agak ngerti tentang media. Ada media nasional tier 1 dengan jaringan yang paling gede, placement sebuah video dengan judul yang eksklusif gitu, keluhan si orang ini. Untuk minta simpati dari masyarakat aja. Meminta simpati dari masyarakat gitu. Tapi masyarakat kita tidak bodoh. Mereka semua tahu, gue cuma bilang bahwa gue mungkin nggak punya apa-apa, tapi yang gue sampein ini apa yang gue lihat, fakta-fakta yang gue lihat, bahkan usaha mereka untuk menghancurkan anak gue aja, bukan cuma itu, sampai kebetulan gue asuransi bro, gue ada asuransi yang menanggung semua lah. Semacam asuransi all risk, asuransi jiwa gitu. Ketika David masuk itu ada orang asuransi yang bilang bahwa ini nggak bisa ditanggung. Saya heran, loh kenapa? Kenapa nggak bisa? Bukankah ini all risk ya? Karena premi yang saya bayar juga banyak gitu kan. Kenapa nggak bisa? Ada klausul yang terlanggar. Waktu itu saya benar-benar nggak habis pikir kenapa bisa begini. Saya lihat ternyata di situ ditulis David ini terlibat perkelahian. Dan perkelahian ini tidak bisa di-cover asuransi. Saya kejar siapa yang bikin ini dari Polsek. Di Polsek ketika ngirim ada seorang yang masuk ke rumah sakit, dia kan harus menulis semacam surat BAP gitu, dan di situ tulis perkelahian. Dari situ aja gue udah, ini sesuatu yang gue lawan ini bukan orang yang nggak ngerti tentang social engineering, yang nggak ngerti tentang seluk-beluk di kepolisian, nggak ngerti tentang bagaimana menangani sebuah kasus. Bahkan sampai asuransi pun dia ngerti. Betul. Itu bisa jadi bahan untuk memeras lo dan ngedistract lo dari si kasus tersebut, karena gimana lo cara bayar rumah sakit kalau saya asuransi yang cover. Iya. Tapi lebih dari itu, sebelumnya juga gue udah, ketika pertama banget gue ke rumah sakit kan ditelepon Pak Rudi, segera ke rumah sakit, Pak David kondisinya cukup berat. Waktu itu gue dicondet ke rumah sakitnya di Permata Hijau. Gue langsung ke Permata Hijau, pas gue lihat, setelah melihat anak gue, tiba-tiba ada 2-3 orang yang gue sebutin di persidangan bahwa ada orangnya Rafael Alun yang approach gue untuk udah kita selesaikan secara kekeluargaan aja. Dan di situ gue marah banget, gue sampai bilang, lu pasti aparat. Gue langsung tuduh begitu. Kenapa? Badannya gede, rambutnya cepat, 3 orang, posturnya sama, cara ngomongnya juga. Kita ngerti lah, awam seperti apa ngomong, yang aparat seperti apa ngomong. Gue langsung teriak di situ, lu harus ngaku lu siapa, dari angkatan mana.
Dan asal lu tahu, bilangin ke bos lu. Waktu itu gue belum tahu ini siapa bapaknya, karena hari pertama kan. Ketahuannya kan setelah si Mario ini masuk, ketahuan namanya siapa, baru kita tahu bapaknya siapa. Tolong kasih tahu ke bapaknya, gue akan lawan. Gue nggak mau damai. Dan sekarang juga lu minggir, jangan di sini. Kalau lu masih di sini, gue suruh minggir dengan cara paksa. Di rumah sakit gue dipepet terus. Pepet. Seperti itu kejadian yang membuat gue ini harus gue lawan nih. Jadi apapun yang mereka lakukan itu yang terbersih di pikiran gue harus lawan nih. Yang begini harus gue lawan nih. Gak semua orang gitu ya bisa melawan penguasa dan menang. Gue ngeliat circle gue sendiri aja, walaupun dia sudah ada di, bahkan dia bukan rakyat jelata gitu, dia orang yang berada, tapi ketika lagi dikerjain sama penguasa, itu pun dia memilih untuk nyerah. Mendingan ya udahlah daripada ribet, udahlah, ya kan? Kenapa kasus tuh spesial sampai lu bisa menang lawan penguasa? Kalau gua waktu itu memang cuman ada satu ini ya, ada satu purpose yang gua pengen capai, pengen gua ini adalah kondisi saat itu ada bisikan-bisikan di telinga gua bahwa ini David ini nggak bakal selamat. Gua lihat kondisinya yang tidak pernah ada perkembangan. Maka ketika seperti itu muncul sesuatu di dalam diri gue bahwa gue akan lawan untuk menjadi sesuatu yang mungkin gak akan pernah terjadi dalam hidup gue, hal terbesar, tapi akan gue lakukan. Terlebih pada saat itu dukungan dari teman-teman gue luar biasa. Lawan, jangan pernah takut, pokoknya kita lawan. Dukungan dari netizen luar biasa juga. Banyak banget orang gak kenal bro. Orang gak kenal banyak banget DM ke gue mendoakan. Dan itu rasanya kayak, oh kok segini banget ya orang ya. Orang yang bahkan biasanya sama gue berantem, itu mendoakan. Orang yang biasanya sinis, mendoakan. Orang yang gak kenal ribuan, mendoakan semua. Jadi itu yang akhirnya, ini momentum yang sangat pas dan sampai kemana gue akan lawan. Di situ yang membuat gue ini ya tumbuh sebuah semangat di antara kehancuran sebenarnya. Karena pada saat itu kan gue belum tahu kondisi David seperti apa. Belum ngerti. Jadi gue akan meninggalkan sesuatu yang besar. Gak peduli udah pada titik yang bodo amat, gue siapapun gue lawan. Dan memang faktanya semua gue lawan waktu itu. Mau Polsek, Polres, Polda, gue lawan semua. Tapi pada akhirnya kan kalau di posisi seperti itu, kekhawatiran terbesar adalah anaknya di rumah sakit, bapaknya akhirnya masuk penjara. Iya. Gara-gara di framing. Bisa jadi dan sangat mungkin itu. Exactly. Iya. Di framing sama si penguasa yang bisa bayar ini itu, sampai akhirnya elunya masuk penjara. Ketika sidang ada sebuah pertanyaan dari pengacara mereka, dan gue yakin banget ini pertanyaan memang mengarahkan supaya hakim terdistraksi. Dia bilang begini, melalui kemampuan dari Pak Jonathan yang mempelajari media monitoring, social network analytic, social engineering, terus di Ansor juga Bapak ini adalah ketua tim cyber. Apa yang Bapak lakukan terhadap bapaknya tersangka sehingga dia juga sampai dijemput KPK? Itu kan pertanyaan yang menurut gua adalah tendensius sekali. Mereka menuduh gua ada agak bayar orang sama, juga untuk ada ikut-ikut untuk padahal itu kan terbuka lebar ya di netizen. Kalau gue bilang ini kebodohanmu itu dibukakan oleh Allah untuk ditampakkan di masyarakat. Karena kan dia yang pamerin sendiri semua itu di media, dia disedot sama netizen,
Dia pamer Harley Davidson, dia pamer Land Cruiser, dia pamer Vespa tua, dia pamer Brompton, dia pamer rumahnya, dia pamer komplek perumahan yang dia punya komplek perumahan. Wow. Bukan punya rumah ya. Jadi dia kayak developer gitu loh. Satu komplek itu punya. Iya, satu komplek itu di Sulawesi Utara dipamerin, ini punya gua, bla 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 gitu kan. Sementara publik kan nggak bodoh ya. Orang nyari tahu siapa nih Rafael ini. Oh, ternyata dia adalah kepala bagian umum di DJP Jakarta Selatan. Orang makin marah waktu itu karena banyak sekali orang yang tiba-tiba didatengin orang pajak, lagi bangun rumah, datengin orang pajak dihitungin. Itu yang membuat masyarakat jadi makin ini kan, makin kenceng. Ya. Tiba-tiba ada yang bertanya, loh ini kan eselon 3 gajinya segini, kok kekayaannya bisa segitu? Bisa sampai punya satu mention komplek. ke KPK, ayo dong. Wow. Itu disangkakan ke gua gitu. Makanya pada waktu sidang itu gua bilang kan, pertanyaan Anda ini aneh banget, dihubung-hubungin. Padahal nggak ada gua juga orang udah ke-trigger untuk netizen Indonesia, bro. Ya. Lebih Sherlock Holmes semua. Lebih jago dari FBI. Iya. Sherlock Holmes semua dapat, sampai rumah-rumahnya yang di Jogja semua dapat. Gokil. Asli. Itu netizen luar biasa. Ya karena kebodohan dia sendiri. Dia selalu memamerkan apapun aset yang dia punya. Dia pamerin terus semua dimanapun, setiap saat. Bahkan cuman anaknya lagi nggak doyan makan aja di videoin. Sampai astaga, ini orang ya yang membukakan sebenarnya ya, yang membongkar kejahatan lu itu ya lu sendiri, termasuk ketika dia videoin ketika menganiaya David. Itu kan benar-benar mereka ini, kalau gue ya mikirnya adalah ini orang yang kaya raya tapi katrok gitu loh. Butuh validasi bahwa dia ini memang orang kaya, jadi semua dipamerin. Ini mobil-mobil saya nih, Land Cruiser 70, Land Cruiser Bandera. Ya netizen kan bukan orang bodoh, dia kan langsung tahu. Dah, Land Cruiser 70 kan harganya 4 miliar, Bandera itu sampai 5 miliar. Belum mobil-mobil yang lain. Terus langsung ditanyain LHKPN-nya dong. Apa tuh lembar ini kekayaan. Oh oke. Kalau aparat negara kan punya tuh LHKPN yang dilaporin kekayaannya berapa. LHKPN-nya ada dan nilainya luar biasa untuk orang yang jabatannya eselon 3 tadi. Eselon 3. Oke. Seperti itu. Tapi rasa ketakutan itu nggak muncul di Jonathan. Maksud gue ketika apa bayangan anak gue di rumah sakit tapi bapaknya malah ikutan masuk penjara, padahal sama sekali nggak ada rasa ketakutan itu. Pernah ada ketakutan. Jadi kejadian David itu kan 10 hari setelah gue nikah. Jadi sebelumnya David ini jadi punya ibu sambung nih. Oke. Dulu memang yang ngerawat cuman gue doang nih. Oke. Jadi lu cerai sama istri 2010 pertama? udah cerai. David umur berapa? David 2010 berarti dia umur 5 tahun. Berarti lu udah ngurus David dari dia umur 5 tahun. Dari dia kecil, lebih kecil bahkan. Lebih kecil. Sampai kejadian umur berapa David? Pas kejadian umur 17. Oh wow, 12 tahun ya bro ya. Lebih dari 12 tahun kira-kira. Sendirian tuh. Jadi sendirian. Dia dibantu sama nyokap. Oke. Dibantu nyokap. Right. Terus nah, ketakutan gua saat itu adalah gua bilang sama istri gua, kita nih baru nikah ya, terus ada kejadian seperti ini, tapi gue pengen ngelawan semua ini. Gue pengen kasih tahu ke seluruh dunia bahwa ada ketidakadilan. Dan ini beresiko. Menurut lu gimana? Tapi bini gue langsung ngomong, gue dukung lu sepenuhnya. Wow. Untuk apapun, gue akan support. Itu yang menurut gue di saat gue ingin berjuang dengan cowok kan begitu ya, ada sebuah ledakan yang udah gua aja sendiri dan berharap bahwa dia gua nggak ikut-ikut, tapi saat itu malah bini gua support lu, mau sampai apapun gua support, malah makin semangat. Wow. Jadi makin semangat, dan bini gua yang support luar biasa. Wow, praise God. Gitu. Wow. Mungkin energi ini ya yang membuat akhirnya masyarakat juga ikut ayo terus. Karena kayak kan
I mean we all know gitu ya, nggak jarang penguasa itu menganiaya rakyat jelata. Banyak. Right? Dan sayangnya beritanya cepat banget ditutupnya. Betul. Karena penguasa ini mengontrol media juga. Betul. Gitu. Jadi kita nggak pernah denger juga ada cerita-cerita seperti ini yang berhasil. Jadi kayak lu itu menjadi hope, sebuah harapan gitu, John. Panggilnya Joe apa Jonathan? Joe ya. Lu itu menjadi sebuah harapan, ternyata bisa loh menang lawan penguasa gitu. Ahok itu quote-nya sampai hari ini gue masih ingat gitu. Orang miskin tidak akan menang lawan orang kaya. Orang kaya tidak akan menang lawan penguasa. Jadi ya udah jelas gitu. Susah. Bahkan orang kaya pun kalau misalnya penguasa mau ngerjain si orang kaya ini, orang kaya nunduk. Nah, yang gue hadapin orang kaya dan penguasa. Tapi anyway, yang paling utama sebenarnya adalah yakinlah satu hal. Dulu sering ya orang tua kita ngasih tahu, kalau kamu benar jangan takut. Dan itu yang gue pegang banget. Tapi kita sering banget ngelihat banyak orang benar, dia nggak takut, akhirnya dia jadi korban. Iya. Itu yang frustrasinya kita sebagai loh, keadilan tuh di mana gitu, yang harusnya kita ya yang diajarin sama orang tua yang benar harusnya ya dia yang terselamat, kayak di film-film Hollywood gitu. Akhirnya dia yang menang, yang si penjahat akhirnya dia yang kalah. Yang gitu. Ada di sini yang lo dari 100 kasus satu ini yang menang. Iya. Yang idealnya seperti ini gitu. Tapi banyak banget ratusan kasus lainnya yang tertutupi. Iya, dan sebenarnya kalau kita bilang menang, ya kita sudah menang, berhasil membuat si pelaku ini dapat vonis yang terberat sesuai dengan undang-undang yang dilanggar. Walaupun gue dulu sering bilang ini nggak adil, gue maunya dia juga koma dong, biar adil. Wow. Nggak bisa kayak gini, karena kan 12 tahun aja itu. Dihukum 12 tahun, sementara yang terjadi di anak gue, sampai saat ini aja dia masih mengalami permasalahan dengan emosi dan psikologisnya kan. Kenapa? Si David? David itu kan jadi ada regression. Jadi dia ada kemunduran sosial itu 8 tahun dari usianya. Kalau sekarang dia 19, maka dia perilakunya kayak anak 11 tahun. Jadi kayak kembali lagi seperti zaman dia umur 11 tahun. Tetapi dengan trauma-trauma yang luar biasa sekarang yang dia ada di pikirannya, plus dampaknya ya kayak sekarang misalnya yang paling sederhana aja lah, dia kan nggak lulus sekolah, dia harus mundur. Saya minta ke kepala sekolahnya mundur karena nggak bisa. Walaupun itu udah diingatkan sama dokter ya, ini lebih bagus homeschooling karena dia akan ada kesenjangan dengan lingkungannya yang sekarang, dan itu terjadi gitu. Dan ya belum bisa sekolah gitu kan. Jadi gue bilang ke David, jadi masa depan tuh bukan hanya tentang kamu besok bisa lulus dapat ijazah, kamu bisa kuliah, bukan itu. Masa depan itu ya bagaimana kamu bisa menghadapi saat ini dengan survive. Makanya gue nggak pernah membebani dia dengan lu harus lulus besok kuliah, nggak ada. Gue cuma bilang di dunia ini ada sebuah aturan yang itu saling terkait antara manusia satu dengan yang lain. Karena dia punya kecenderungan menjadi orang yang dunia harusnya berjalan sesuai aturan gue dong. Jadi dia jadi semacam center of the universe gitu loh. Ya karena dampak itulah. Dampak apa yang terjadi? Dampak diffuse axonal injury itu seperti itu. Jadi ya hal ini yang gue juga nggak ngerti akan sampai kapan bisa dalam tanda kutip ini dia bisa normal seperti anak-anak yang lain, sementara kebutuhannya
secara fisik dan lain-lain itu kan, terutama emosional kan udah beda banget ya. Contoh sederhana, dia lagi main-main sama temennya yang seusia. Tapi kan karena dia badannya gede dan perilakunya kayak bocah, yang kasihan kan temennya nih. Yeah. Jadi kayak, aduh kok aku dipukul ya. Padahal maksudnya David ya ini bercanda. Bini gue pernah juga pipinya ini sampai luka karena digemes gitu. Kan dia nggak bisa ngukur kalau dia tuh gede, kan badannya bulky gitu kan. Terus luka. Nah yang hal-hal yang seperti itu sehingga harus membuat gue kadang sakit adalah lu cuma dapat penjara 12 tahun, tetapi yang terjadi di anak gue sampai seperti ini. Kalau gue mau nuntut keadilan, ya gue pengen bikin lu kayak David. Tapi kan apa yang akan dia pelajari kalau gue seperti itu gitu. Yeah. Karena memang berat banget ya ini untuk lu harus, ya gue yakin dia pasti, teman-teman gue kok pada lulus terus pada kuliah, kok gue malah DO gitu kan. Tapi ya gue besarkan hati dia, besarkan mentalnya, ya kuliah, ijazah, harus jadi ini, jadi itu kan harapan orang-orang umum. Kalau kamu kan anak luar biasa, yang diberikan kesempatan hidup kedua. Jadi enjoy aja hidupmu sekarang ini, mau apa aja, nikmati aja. Momennya gimana bro, ketika dia membuka mata lagi? Itu dari koma ya, itu membuka mata itu di hari Minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari ya. Di hari ke-7 dia baru buka mata. Dan di situ gue mengalami hal yang, jadi kejadian itu membawa hikmat yang luar biasa ya buat gue. Dukungan dari teman-teman, dukungan dari netizen. Kemudian di situ gue juga mendapat dukungan yang paling besar itu dari Allah, dari Tuhan. Ini agak nggak madilog, tapi ini terjadi gitu loh. Jadi David ini kan di rumah sakit yang pertama ini tidak ada progres, sehingga dia dirujuk untuk rumah sakit yang lebih lengkap dengan dokter yang lebih oke. Kemudian dirujuk ke rumah sakit Mayapada dengan salah satu dokter yang ini dokter susah nih, dibikin janji susah karena terlalu sibuk. Namanya dokter Tatang. Kemudian kita coba approach dokter Tatang dan ternyata beliau notice kejadian si David ini. Ya saya sudah tahu tentang David. Bawa aja, nanti saya yang akan tanganin David. Wow. Itu saya langsung, ini kalau pikiran orang, ya ini kadang-kadang pikiran orang itu nggak masuk akal. Karena dokter Tatang ini prakteknya aja sampai jam 2 pagi. Dan itu sudah padat sampai di beberapa bulan ke depan. Gila. Sampai beberapa bulan ke depan udah padat, dan pada saat itu tiba-tiba dia memutuskan, saya akan tanganin David nih. Gila. Sampai di rumah sakit itu pada heran semua, kok bisa ya? Gue langsung bilang, ini karena Allah ini. Karena nggak ada lagi hal-hal yang ini ya, yang masuk akal untuk bisa menggerakkan pikiran dan hatinya dokter Tatang untuk mau nanganin. Allah yang menggerakkan hatinya dan pikirannya dokter Tatang. Dan ada hal yang ajaib lagi adalah saat kejadian itu gue dijelasin, itu dokter Tatang jelasin bukan di depan gue ya. Dia telepon ke dokter jaga IGD. Wow. Di rumah sakit yang baru. Dia telepon, tolong di loudspeaker, saya mau bicara sama Pak Jo. Oke. Oh siap dok. Oke Pak, kalau hasil observasi dari dokter IGD, yang kebetulan dokter IGD ini juga alumni Pangudi Luhur, dan dia sangat ini ya, sangat gerak cepat banget gitu. Dia menjelaskan, saya sudah dijelaskan kondisi David saat ini, Bapak harus tahu namanya Glasgow Coma Scale, wow. GCS. Itu adalah skala normal manusia. Kita punya skala 15, di mana dia bisa merespon penglihatan, merespon pendengaran, merespon rasa. Itu 15. David ini GCS-nya 3. Kabar buruknya adalah GCS 3 ini adalah koma
yang tinggal sedikit lagi dia akan berlalu. Semua yang dia lakukan tuh agitatif, hanya syaraf-syaraf yang otomatis aja kayak detak jantung. Tapi yang lain yang harus dikendalikan otak, putus semua. Itu gue langsung terbersit di sini. Ya Allah, daripada dia menderita seperti ini, biar dia berkumpul denganmu aja. Itu sempat terfikir seperti itu. Tetapi di satu sisi gue juga langsung bilang bahwa di pikiran gue saat itu juga langsung bilang bahwa cuman kayak gini kok lu nyerah. Apa artinya perjuangan-perjuangan lu? Bawa nama Allah supaya ini semua bisa berlalu dengan baik. Itu gue langsung, Dok, tolong lakukan yang terbaik. Oke, Bapak sekarang tolong lihat itu di situ ada. Jadi udah disiapin ini ya, hasil CT scan. Ini namanya jembatan antar otak. Dia jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Ya, ini akson. Nah, David ini traumanya David. Jadi David itu antara otak kanan dan kiri ada jembatannya itu sobek. Sobek terus aksonnya di situ putus semua. Tidak ada listrik. Kalau orang normal ada listriknya. Ini nggak ada terdeteksi ada aliran listrik, artinya ini syarafnya putus. Dan kondisinya sekarang dia kekurangan oksigen karena rendah sekali ini saturasinya. Maka saya minta izin ke Bapak sekarang juga saya mau pasang ventilator. Di situ gue dek. Kenapa dek? Beberapa tahun sebelumnya gue terlalu banyak melihat orang-orang yang meninggal setelah COVID. Ventilator. Di situ gue, ya Allah, sementok inikah ujian yang diberikan? Udah selesai, gue udah nggak bisa mikir. Jam 2 malam Dokter Tatang datang. Itu Dokter Tatang jelasin sekitar jam 12. Karena dia masih nanganin pasien-pasien di PIK. Right. Datang, dijelasin lagi. Saya harus pasang ini. Saya akan observe 24 jam. Bapak, satu hal, kuatkan hati. Saya akan berusaha terbaik buat David. Tapi kondisinya Bapak sudah tahu, sudah paham. Karena diffuse axonal injury ini rata-rata yang mengalami ini kalau nggak meninggal dia akan hidup tapi cacat vegetatif gitu. Di situ gua sama bini gua bilang ini, besok kalau David sembuh apapun yang terjadi sama dia, aku akan dampingi dia terus. Terus bini gua bilang, lu nggak sendiri, gua akan dampingin juga. Gila. Kita bareng. Gua merinding, kenapa dia baru nikah 10 hari? Iya. Yang harusnya kita sudah berencana kan ke semacam honeymoon gitu lah. Iya. Tapi gagal semua kan. Iya. Udah gagal semua. Resepsi juga gagal. Kita itu akad tapi belum resepsi. Rencananya resepsi bulan Maret. Udah DP, catering, macam-macam lah di Bogor waktu itu. Tapi udah itu bini gue luar biasa dia. Ntar aku temenin terus pokoknya. Dan dia sebelum nikah itu udah ngelihat David yang normal. Udah. Rasa sayang dia sama David tuh normal. Udah, tapi ketika setelah dia nikah, dia dapat David yang jadi anak umur 11 sampai tahun dia nggak lagi. kerja kan akhirnya. Karena kan nungguin. David 58 hari di rumah sakit. Jadi dia nungguin terus. Dan dia akhirnya lepas kerjaannya. Tapi Allah kasih ganti ya kayak gitu ya. Nah di situ Dokter Tatang tiba-tiba datang pas gua dipuk-puk sama bini. Datang, Pak Jo, satu hal. Percaya dengan keajaiban Tuhan. Gue kayak baru kali ini gue lihat ada dokter ngomong tentang Tuhan. Wow. Dokter kan selalu tentang medis, tentang angka-angka, science. Tuhan loh. Tapi di situ gue langsung seberat itu ya dok. Sampai dokter bisa sampai minta keajaiban Tuhan. Nah itu hari Kamis dini hari, observasi hari Jumat
ketahuan diffuse axonal injury stage 2, di mana itu sangat parah sekali, dan kemungkinan vegetatifnya sangat tinggi, ataupun dia nggak akan selamat. Kita tunggu, jangan sampai dia panas. Kalau dia panas, dia akan lewat. Ada temen gue tiba-tiba datang, Mbak Eni namanya, istrinya Gus Yakut, datang nyamperin. Saya pernah mengalami masa sulit sepertimu. Waktu itu saya pengen banget punya anak. Tapi Allah belum kasih sampai bertahun-tahun. Kamu pegang ini. Saya dikasih tasbih. Pegang ini. Kamu minta sama Allah supaya David disembuhkan. Terus tasbih ini apa? Saya tanya kan. Kamu baca Al-Fatihah 100 kali pakai tasbih. Setelah selesai baca, kamu doa. Minta satu aja. Permintaanmu yang paling murni dari hatimu. Insya Allah pasti akan dikabulkan. Tapi syaratnya satu. Kamu nggak boleh dalam keadaan marah, emosi, putus asa, tidak berpengharapan, kegelapan. Artinya apa? Gua baca Al-Fatihah ini dalam kondisi yang gua harus amat sangat percaya, beriman, yakin sekali bahwa Allah akan mengabulkan. Dan penuh cinta. Karena hati lu saat itu ya hanya marah sama penguasa Jaksel. Putus asa. Gue coba, Jumat malam gue coba, ternyata gagal. Sama bini gue, kalau gagal, sholawatan. Nanti coba lagi. Nggak bisa. Hari Sabtu, kemudian malam jam 12. Nah, sebelum jam 12 nih gue dari jam 11 lebih dikit, gue tidur. Itu pertama kali gue tidur sejak hari Senin. Gila. Di hari Sabtu tuh. Gue makan aja dipaksa, dicolok-colokin gitu. Nih buah. Supaya makan. Iya, buah, ini minum, ini susu, ayo. Itu bini gue gitu. Jadi waktu itu bini gue bilang, ngurusin lu kayak ngurusin ini bocah yang lagi ngambek. Pengen mainan tapi gak dikasih akhirnya. Akhirnya didorong-dorong gitu makan. Gue tidur jam 11 lebih dikit dari Sabtu. Bangun jam 12 malam dan gue merasa, lama banget gue tidur. Ini berapa hari gue tidur nih. Bini gue ketawa lah. Baru sejam kurang. Terus tiba-tiba gue wudu. Gue mau nanti 1/3 malam ingetin gue mau sholat tahajud. Abis itu gue mau doa untuk David. Oke. Dan ternyata gue gak tidur lagi setelah itu. Baca-baca surat-surat pendek. Terus tahajud. Abis itu gue baca lagi. Gue bisa baca Al-Fatihah 100 kali. Tanpa ada perasaan sakit hati, lelah, kegelapan. Gak ada sama sekali. Gue hanya ada keyakinan. Ya Allah, sembuhkan anak saya ya Allah. Habis itu gue doa, ya Allah, saya minta sembuhkan anak saya. Untuk apapun yang terjadi, besok dia sembuh. Pokoknya sembuh. Mau jadinya seperti apa, saya masih ingin merawat dia. Kabulkan ya Allah. Amin. Ya nggak ada 2 menit ya. Tiba-tiba dia buka mata sambil nguap. Yang gue videoin yang rame banget videonya. Itu pertama kali dia buka mata sambil nguap. Dokter Tatang langsung bilang, Pak, ada kan keajaiban itu. Itu rasanya gue kayak menang maraton yang full maraton gitu loh. Gue jadi finisher yang full maraton dan kondisi badan yang sangat fit. Ketika Dokter Tatang menyampaikan itu, optimis banget kalau David ini akan sembuh tuh udah mendekati 100%. Tapi setelah itu dia tidur lagi, gak melek lagi lama. Baru bisa mulai muncul emosinya itu di hari ke-20. Dia bisa nangis, dia bisa merespon, luar biasa. Ya Allah, ternyata Tuhan itu sedekat itu ternyata. Walaupun syaratnya berat banget ya. Ya mungkin ini pengalaman kan masing-masing ya. Tapi kalau menurut gue ini syaratnya berat banget dan gue harus mencoba sampai 2 hari. Baru bisa menghadap Tuhan dengan penuh cinta, penuh harapan.
Yang gue sih nyimpulin cuman berarti kalau kita mau dikabulkan tuh syaratnya ya kita harus believe, kita harus trust. Kalau orang Islam bilang iman, kita harus beriman yang sepenuhnya, punya keyakinan dan tidak ada kebencian. Dan itu ya gue sih nggak yakin kalau itu muncul dari diri gue ya. Gue bukan orang yang seperti itu gitu loh. Gue nggak yakin ini muncul dari diri gue sendiri untuk bisa menyerahkan semuanya kepada Allah, kemudian bisa melupakan sakit hati. Ini juga pasti dari Allah juga nih. Ya. Gue bantu deh dikit gitu. Gue bantu deh dikit. Ya. Karena Allah sangat mencintai hambanya kan. Ya. Jadi itu yang menurut gue kok bisa nggak butuh waktu berjam-jam, nggak ada 2 menit itu. Gila. Tiba-tiba itu gue kayak bisa begini ya, sedahsyat ini gitu loh kekuatan doa dari orang yang sholatnya aja bolong gitu loh. Gue jadi malu gitu loh. Gue ini juga ibadah juga kadang-kadang, tapi di saat yang sangat berat ini tiba-tiba dikasih kemudahan yang luar biasa gitu. Ini yang membuat gue jadi inget gue ngasih nama dia itu dulu kan juga pas kondisi susah ya. Makanya namanya dia tuh Kristalino David Ozora. Dulu waktu masih ngikut agama yang dulu itu ngasih namanya itu kan Kristalino Langit. David itu orang yang selalu memuji Tuhan sampai dia bikin kitab Zabur ya, kalau di Kristen Mazmur. Itu dia bikin itu karena saking cintanya. Gue tuh berharap, memang nama itu doa ya. Terus Ozora itu bahasa Ibrani karena kekuatan Tuhan. Jadi ya yang menyembuhkan David ya namanya sendiri. Wow. Kalau gue ini ya ingat hal seperti itu. Jo, tapi lu sendiri memang sedekat ini sama Tuhan dari dulu. Lu punya relationship seperti ini gitu dengan Tuhan. Walaupun lu masih bolong-bolong, masih banyak doanya juga belum seintens itu. Kalau butuh aja gitu. Kalau butuh diizinkan atau enggak gue jalan. Iya sampai kayak gitu kan. Jadi imannya sekuat itu gitu. Tapi sebenarnya hubungan lu sama Tuhan itu memang, gue ngomongin relationship ya gitu. Emang sedekat itu dari dulu, atau ada gak sih momen di mana lu akhirnya punya hubungan yang lebih intim lagi sama Tuhan? Jadi gue tuh bahkan selalu mempertanyakan tentang Tuhan dan selalu ngebandingin dengan Madilog. Madilog itu apa sih? Materialisme, dialektika, logika. Itu tulisannya Tan Malaka. Itu artinya Tuhan dan lain-lain itu entitas yang nggak perlu kita pinggirin aja lah. Karena itu nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita lihat, nggak bisa. Ya artinya itu biar itu jadi sesuatu yang sangat personal banget. Gua dulu kayak gitu. 2012 gua itu menginisiasi sebuah organisasi. Sekarang organisasi itu namanya Nata Satwa Nusantara. Jadi itu organisasi animal welfare. Kita punya shelter anjing dan kucing jalanan. Yang kita lakukan merescue anjing-anjing dan kucing-kucing jalanan, kita rehab, kemudian kita adopsikan secara gratis, sebelumnya kita steril. Nah itu 2012. Nah di situ gue sering bertanya-tanya, kenapa orang Islam tuh benci sama anjing? Kenapa orang Islam benci anjing ya? Bahkan kalau ada kucing aja dikasih sesuatu, tapi ketika ada anjing, dari jauh aja udah dilemparin batu. Bukan karena haram kan? Maksudnya that's the easy answer gitu. Maksudnya anjing itu haram sebenarnya gitu. Sebenarnya najis kan. Najis ya? Oke. Karena anjing itu kan biasanya ngendus. Nah endusannya ini bikin najis. Tapi najis itu kan bisa dibersihkan, bisa disucikan. Bisa disucikan dan ada tata caranya. Nah ada satu teman yang bilang bahwa Islam itu nggak benci anjing. Bahkan Islam sendiri itu artinya damai, salam. Jadi nggak ada alasan untuk membenci. Right. Enggak, itu karena pemahaman yang salah aja. Pemahaman yang salah tapi kok kolektif gitu.
Kalau pemahaman yang salah kan nggak kolektif, ya kolektif, and it happen. Dan ini yang terjadi gitu kan. Nah, di saat gue bertanya-tanya itu, tiba-tiba ada temen gue dari Turki. Dia aktif di Let's Adopt International. Jadi itu organisasi animal welfare paling gede di dunia yang pusatnya di Turki. Lu harus lihat Turki katanya gitu. Main ke Turki, lihat bagaimana orang-orang di sana memperlakukan anjing dan kucing. Anjing dan kucing di sana itu adalah citizen. Dan itu benar. Di Turki itu banyak vending mesin yang kita buang sampah yang keluar makanan anjing atau makanan kucing, dan anjing kucing berkeliaran di masjid. Wow. Turki. Organisasinya namanya Let's Adopt International. Gue masih bilang, itu kan di Turki. Kok bisa? Kok di sini enggak? Kemudian gue dijelasin, di Islam itu ada 4 mazhab, 4 mazhab imam. Kita mau ikutin yang mana, semuanya baik, semuanya sesuai yang lu cocok, yang mana ya itu. Nah, ada satu mazhab yang menganggap anjing ini adalah penjaga. Tapi ada juga yang menganggap bahwa anjing ini nggak boleh dekat-dekat dengan manusia. Semuanya benar. Tinggal lu mau ikut yang mana, gitu kan? Aliran yang mana? Gitu. Aliran yang mana? Dan semuanya benar, nggak ada yang salah. Gue mulai, kok menarik sekali ya ini ya. Kok menarik sekali ya. Ada lagi satu teman ngajak ke Padang waktu itu. Jalanlah gue ke Padang. Jalan darat tuh ke Padang. Untuk bertemu komunitas buru babi. Di Padang? Iya, dan lu tahu nggak? Komunitas buru babi itu piara anjing semua. Dan ngurus anjingnya melebihi dia ngurusin keluarganya. Ini negatifnya ini ya. Banyak yang protes nih ibu-ibu di sana. Ngurusin anjing terus gak pernah ngurusin istri. Karena pride gitu loh. Ketika anjing lu sehat, bisa berburu babi paling banyak. Itu anjing lu itu udah paling keren, dan apalagi lu sebagai yang handlernya itu jauh lebih keren gitu loh. Wah, gila juga nih. Kok begini ya? Padang ini kan waktu itu pikiran gue ya. Padang ini kan semi syariah ya. Tapi kok bisa begini sama anjing? Kok bisa beda dengan apa yang gue ini? Terus ada lagi yang saat itu membuat gue bener-bener, wah gue kayaknya tertarik nih masuk ini, tertarik nih join nih gitu. Gara-gara apa? Ada temen gue cerita bahwa Nabi kita, baginda Rasul Muhammad, itu pernah bercerita bahwa ada seorang perempuan pelacur yang dia punya penyakit kelamin dan dibuang di ujung desa. Dia disingkirkan karena berpenyakit. Kalau zaman dulu memang begitu. Punya penyakit kelamin, penyakit lepra, kusta, itu pasti diminggirin. Nggak boleh masuk ke kampung, takut nular. Pada saat yang sama tiba-tiba ada Saluki. Saluki itu anjing Saudi ya, yang terhuyung-huyung mau mati karena dia juga sakit. Jatuhlah dia di depan pintu rumah wanita ini, jatuh. Wanita ini lihat, ini kehausan ini anjing ini. Diambilin minum sama si wanita ini. Dikasih, diminum. Dan baginda Rasul menyampaikan bahwa wanita itu masuk surga karena kebaikannya. Jadi enggak lagi, jadi penilaiannya Allah itu memang ajaib ya. Enggak seperti manusia. Lu gimana dulu, baik enggak? Wah, lu aja pelacur. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah kebaikan dari perempuan ini untuk memberikan air. Padahal dia saat itu juga sedang kesulitan. Ini yang buat gue, ini keren banget ya ternyata ya. Islam kok keren banget kayak gini ya. Bahkan literatur tentang anjing kayaknya paling lengkap di Islam. Terus ada satu lagi kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi yang dia dikejar-kejar karena tidak mau menyembah seorang raja, karena mereka adalah pemeluk agama Islam. Dikejar-kejar masuk ke gua, tidur di situ 700 tahun, dijagain seekor anjing. Jadi ada anjing yang setia jagain. Gila, Hachiko banget. Iya, dan anjing itu namanya Kitmir. Makanya gua sering pakai handle nama Kitmir, karena gua sangat terinspirasi dengan anjing ini. Kalau di Kristen itu kisah itu namanya The Seven Sleeper. Oh, gua pernah dengar. Iya, The Seven Sleeper. Jadi itu kisah itu memang ada, dan itu kisah yang turun-temurun. Jadi bukan kisah nyata atau enggak ngerti, tapi kisah itu ada. Dan bukan di Alkitab juga kan? Kalau tentang perempuan tadi bener. Nah, di situ gue makin,
gokil ini nggak ada nih yang selengkap ini. Tiba saat 2012 gue ada pekerjaan di Sulawesi Tenggara. Ada pekerjaan, kenal dengan seorang kiai di sana. Haji Ali namanya, gue masih ingat, di Lepo-Lepo. Loh, kok rumahnya ada anjingnya? Haji ini haji loh. Lah iya, kiai Pak. Iya. Kok ada anjing? Loh, kenapa memang? Mas Jo tahu nggak kalau di Islam? Oh iya, saya pernah dengar tuh yang imam 4 mazhab. Iya. Saya pernah dengar. Oh ya. Pernah tahu Haji Agus Salim, pahlawan nasional? Iya. Yang dulu dengan lantang tuan-tuan ke Indonesia karena bau rokok ini. Karena dia diprotes kan. Aduh, bau sekali rokoknya. Tuan-tuan menjajah negeri kami 350 tahun karena bau rokok ini. Tembakau ini. Tembakau. Iya. Itu kan. German Shepherd-nya 8 itu. Gitu ya. Pada saat itu gua langsung minta dituntun syahadat. Wow. Haji, saya mau masuk Islam. Kaget dia. Nah, gara-gara cerita anjing-anjing ini Mas mau masuk Islam. Enggak, saya tergerak memang. Enggak ada yang tahu kayak gitu kan. Cuman memang pada saat itu gua akan nyaman di sini nih. Nyaman di pilihan gua ini nih. Dan ternyata Islam tidak benci anjing. Makanya gue makin aktif di situ, di organisasi gue. Dulu namanya Garda Satwa Indonesia, sekarang Nata Satwa Nusantara, di situ aktif. Sampai mengegulkan beberapa aturan tentang anjing. Kayak yang kemarin Jakarta juga ngikut tuh. Tapi Jawa Tengah dulu waktu itu kita yang memperjuangkan pelarangan makan daging anjing. Karena kan kajiannya banyak tuh dari kesehatan, bla bla bla. Banyak banget. Sama ngegulin juga satu undang-undang tentang animal abuse. Dulu orang nyiksa binatang itu nggak ada hukumannya. Karena undang-undangnya waktu itu KUHP 302, kalau lu nyiksa, hukuman lu itu 6 bulan atau denda 1.500 perak. Makanya akhirnya kita perjuangkan, sekarang kalau nyiksa, dendanya itu jadi 6 juta. Oh wow, oke. Jadi itu yang membuat di situ gue kayak menemukan, oh ini jalan yang harus gue tempuh, dan disitulah gue menemukan di sini gue bisa bergumul dengan Tuhan gue gitu. Gitu. Dari wasilahnya anjing ini. Gitu. Wow, gue nggak ngira ngobrol sama Joe itu nyampe ke anjing gitu. Iya kan? Ngobrolin Tuhan sama Joe, tapi akhirnya ke arah anjing gitu kan. Dan wow, that's amazing. Tapi Joe, ketika kejadian itu menimpa ke David, kenapa lu tetap memilih untuk berdoa ke Tuhan gitu? Kayak banyak orang justru malah kepahitan. Tuhan, kenapa engkau mengizinkan hal ini terjadi? Tapi lu malah terus fokus untuk solusinya bukan menjauhi diri dari Tuhan, tapi solusinya adalah lebih mendekati diri lagi ke Tuhan gitu. Kenapa enggak kepahitan sama Tuhan gitu? Itu ada di hari itu berarti hari ke. Jadi David masuk hari Senin, hari Selasa itu ibunya Mario Dendi datang tapi gue suruh pulang. Hari Rabu ada guru lah, kiai gue tuh. Datang. Dia dari Gandaria datang. Jo, Yai, siap. Hidup ini semua orang pasti diberikan cobaan. Tapi cobaan itu juga ngelihat kelasnya. Wow. Kalau kamu kelas 1 ya dikasih matematika 1+1. Kalau kamu SMP ya berarti kamu sudah mulai belajar logaritma. Kalau kamu SMA ya udah ada sin kostan tangan gitu kan. Iya. Kamu kayaknya profesor. Ujianmu berat banget. Tapi ingat, Allah itu kalau ngasih cobaan itu, dia pasti tahu limit dari hambanya. Ya, kamu harus berbesar hati. Artinya kamu disayang
dan dikasih cobaan yang sangat besar. Hikmahnya nanti setelah semua ini berlalu. Ketika lu lulus. Jadi saya nggak akan membuat kamu berpikir lebih rumit atau apa. Saya cuma ingin ngasih tahu bahwa kamu umat yang terpilih untuk mendapatkan cobaan jadi profesor. Hal itu gue dikasih tahu Al-Mukarram Kiai Muhyiddin itu di Gandaria. Itu gue langsung gimana ya? Boleh nggak gue SD aja? Gak perlu profesor. Saya jawabnya apa? Boleh nggak kalau saya TK aja? Tapi nggak usah ada terjadi apa-apa sama David. Ya. Nggak usah terjadi apa-apa sama kehidupan ini. Terus beliau menjawab, ya andaikan waktu bisa diulang, saya juga pengen jadi muda dan ganteng lagi. Tapi kan nggak bisa. It happened gitu. Ya. Terus tergantung lu nyikapinya gimana. Jadi itu yang menurut gua, waduh, kok seberat ini ya. Nggak semua orang pasti ada cobaan, pastilah. Nggak mungkin nggak. Semua orang tuh pasti pernah mendapatkan, kalau dia beriman dia akan mendapatkan ujian ya. Akan mendapatkan ujian. Ya seperti kalau Yesus dicobain di atas untuk ayo kalau kamu memang anak Tuhan kamu terjun gitu. Ya, kadang-kadang cobaan kan seperti itu. Cobaan itu selalu ada dan bagaimana kita mensikapi kan sebenarnya. Kalau kita bisa mensikapi dan paling utama sebenarnya ikhlas ya, karena kita nggak pernah ngerti ujungnya ini apakah gua akan lulus atau gua fail. Tapi yang di sini yang mesti harus itu adalah ikhlas. Kalau memang Allah menginginkan ini, ya gua hambanya gua terima. Allah menginginkan ini, ya gua harus terima. Karena kan kita nggak pernah ngerti ujian ini akan seperti apa. Gua juga nggak akan pernah ngerti kalau ketika David sudah sembuh, dia pikiran gue, wah asik dia bisa sekolah. Ternyata ya enggak juga gitu loh. Yeah. Dan ada ini ujian lagi. masih terus gitu loh. Yeah. Tapi ya itu, kalau gue sih modalnya itu aja ikhlas. Gue yakin banget kalau Allah itu sangat mencintai hambanya gitu. Menurut lu udah memaafkan Rafael Alun sama Mario Dendi belum? Ini pertanyaan susah ya. Kalau gue boleh berkilah nih sebenarnya forgiven but not forgotten ya, kurang lebih kayak gitu ya. Artinya apa tuh? Jadi gini, sebelumnya 2 bulan lalu salah satu tersangka si Shane Lucas. Dia siapa? Shane Lucas ini sidekicknya Mario Dendi ketika melakukan kejadian itu. Itu 2 bulan lalu lawyernya ngajak ketemu di PIM. Terus mohon untuk gua setuju menandatangani pembebasan. Jadi ada semacam pembebasan bersyarat tiap tahun gitu, yang bisa diberikan asal pihak korban memberikan. Ya gua ini kan cuman hamba ya, kadang-kadang perasaan gua itu juga ya nggak tahu lah, mungkin benar mungkin salah, tapi pada saat itu gua tanda tangan. Artinya pihak korban mengampuni si Shane Lucas. Tapi kan itu karena itikat ya. Karena gue punya ingatan ketika sidang di Shane Lucas yang sangat beda ya. Kalau yang satu kan begini ya. Begini. Kalau Shane Lucas kan begini terus. Sesama bapak, gue juga prihatin dengan bapaknya Shane Lucas. Wow. Shane Lucas ini hampir mirip kayak David. Dia dibesarkan single father ya. Dan dia secara ekonomi juga tidak beruntung. Dia lawyernya yang membantu saat itu juga lawyer pro bono ya, dari persaudaraan Batak waktu itu yang membantu si Shane Lucas. Terus Shane Lucas ini kan juga diajak karena dia tidak mampu menolak. Dia merasa berutang budi sama Mario Dendi karena beberapa saat sebelumnya pernah dibenerin motornya sama Mario Dendi. Jadi dia nggak bisa nolak, dia harus ikut di situ. Bapaknya, gue sangat tersentuh ketika melihat sebuah aksi dari bapaknya. Bapaknya menganggap bahwa ini nggak adil karena Shane ini kan cuma ikut
videoin. Tapi kan hukum nggak bisa begitu. Yeah. Lu terlibat dan lu dihukum gitu kan. Karena lu tidak menghentikan, malah videoin. Nah, di situ bapaknya merasa nggak adil. Anak saya ini apa, nggak bisa menolak. Dan itu memang benar, dia nggak bisa nolak. Ada satu aksi bapaknya karena mungkin sudah penuh juga di pikirannya. Bapaknya bikin aksi sendirian. Di Taman Makam Pahlawan dia bawa bendera merah putih. Saya nggak tahu harus mengadu kemana. Saya mengadu kepada para pahlawan untuk menegakkan keadilan. Wow. Di situ gue tersentuh sebagai sesama bapak ya. Dan yang kedua karena melihat itikat baik dari Shane Lucas, maka ya gue kasih pengampunan maaf. tersebut. Tapi kalau Mario Dendi kayaknya nggak ada. It's okay. I mean, gue juga nanya gitu kan. Dan gue nggak tahu juga, maksudnya bagaimana cara lu mengajarkan memaafkan kepada David juga. Apakah David bisa memaafkan gitu? It's dan not easy. Cukup ini ya. Kemarin ada kejadian bulan Oktober 2024 yang dengan berat hati sekali lagi gue harus minta David untuk mundurkan diri dari sekolah. Karena banyak hal yang dia melanggar aturan sekolah. Ya karena dirinya yang bukan dirinya itu tadi. Jadi misalnya tiba-tiba pas sekolah, tiba-tiba pas pelajaran dia cabut. Pas pelajaran dia nggak suka sama guru A, gurunya dilemparin petasan. Kayak gitu terlalu sering. Sampai akhirnya pada bulan Oktober sekolah memberikan surat semacam SP3. Dan gue bacain ke David, di situ ada tulisan, jika melakukan pelanggaran lagi, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri tanpa paksaan. Dia melakukan pelanggaran lagi, saya tunjukkan surat itu, saya minta kamu buat surat pengunduran diri sekarang. Ya dia kaget kan, lah ini kan bisa diperjuangkan Pak. Apa yang saya katakan ke David? Fit, Bapak ini bukan Rafael Alun. Dan Bapak nggak pengen kamu jadi kayak Mario Dendi. Dia berbuat kayak gitu karena tidak komit. Dia berbuat seperti itu karena tidak loyal. Dia berbuat seperti itu karena dia tidak punya yang namanya integritas. Wow. Surat ini kamu baca kan kemarin? Iya. Kamu tahu kan apa yang terjadi ketika kamu melanggar lagi? Konsekuensinya. Tahu. Oke. Nulis sendiri. Wow. Saya kirim ke sekolah, nangis kepala sekolahnya. Kan nggak perlu harus seperti ini, Pak. Pak, ini bukan tentang nggak harus seperti ini dan seperti itu, tapi ini kesempatan yang baik buat saya untuk ngajarin David tentang nilai-nilai kehidupan. Wow. Karena dia quote on quote berkebutuhan khusus dan saya nggak bisa kalau mungkin saya dianggap terlalu keras gitu waktu itu sama sekolah. Tapi saya bilang enggak. Saya enggak meninggalkan dia. Saya enggak menuntut dia harus apa, enggak. Saya hanya menuntut dia untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Wow. Karena kalau enggak, kedepannya akan lebih berat gitu. Dan alhamdulillah sekarang dia lagi sibuk. Ada sekolah teater di Jakarta Selatan, dia lagi sibuk di situ. Wow. Kayaknya nemuin ini ya. Passion baru. Kan passion baru di situ. Sebelumnya dia diving. Sampai dia open water, jadi dia tuh scuba, kemudian free dive. Gokil. Free diving aja, itu juga lucu sebenarnya. Karena abis keluar dari sekolah, gue berpikir ini gimana ya anak ini ya. Kasian gitu. Terus rundingan sama bini, gimana kalau kita kirim ke kembarannya bini. Jadi adik ipar gue, right. Dia itu dive master di Nusa Penida. Wow. Dia bilang, David takut sama air kan? Iya, takut banget. David tuh gak bisa renang. Oke, kirim ke Nusa Penida. Kita harus ajarkan dia menghadapi rasa takutnya. Wow. Tiba-tiba dia bisa jadi diver. Free diver lagi? Free diver dengan personal best 3 menit 12. What? 40 meter kedalaman. 3 menit 12. Gue kadang nahan napas sendiri gak sambil 30 detik aja. Gak kuat. Gak kuat. Dan dia bisa itu terus open water udah juga scuba. Gokil. Tapi kembali lagi dia nggak bisa ternyata
kan di sana ada satu komunitas diver gitu dan untuk bersosialisasi terjadi lagi sosialisasi yang dia jadi kayak anak kecil, gampang ngambek bla bla bla. Ya udah balik. Udah di Jakarta aja, kamu sekarang cari apa yang kamu seneng. Teater. Sekali lagi yang bantu ya Ciko lagi. David nih jadi kayak anaknya Ciko. Ciko yang bantu jalan. Ciko kan bantu jalan dia. Ciko Jericho ini kok bisa sih? Iya, sedekat itu. Ciko Jericho itu dulu kenal sama gua, terus pas lihat kasus ini dia makin bersimpati, terus dia pengen gua harus bantu David sampai dia bisa jalan. Udah, pokoknya tiap hari David harus ke tempat gua di Barito. Lu kenal sama Ciko dari mana? Kenal Ciko itu dari temen gua. Jadi Ciko dulu pernah bikin film kan di Ambon. Oke. Ya, di situ banyak komunitas teman-teman, jadi saling kenal gitu. Itu yang apa? Timur Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur, betul. Ya. Oh, oke. Terus habis itu kenal dan saat kejadian David dia yang Beta mau bantu David lah. Ajak aja kakak ke itu tempat Beta di Barito. Belajar dari nggak bisa jalan dia pakai kursi roda sampai bisa maraton bareng Ciko Jericho. Gokil. Iya. Dan ketika latihan casting ini Ciko lagi ke tempat dia juga. Itu memang dekat. Wait, jadi di film Ozora ini akhirnya Ciko yang meranin jadi lo. Iya. Dan jadi yang lain ini castingnya mirip sama aslinya. Nah, ini gue yang paling mirip nih. Wow. Itu juga memang ya semua ini ya. Jadi kejadian ini merupakan sebuah wasilah atau penghubung antara gua, Ciko, Anggi. Karena Ciko tiba-tiba setahun lalu malah itu bulan apa itu April 2024 gua mau bikin film tentang David Ciko yang ngomong. Iya. Wow. Bener nih. Iya. Anggi juga bulan Februari. Akhirnya malah ya udah akhirnya casting yang jadi gue Ciko. Paling mirip sih emang. Pas film lebih mirip lagi kan. Itu luar biasa Ciko itu. Wow. Iyalah, he's an amazing actor. Jadi by the way filmnya kapan keluar? Desember awal. Oke, awal Desember baru. Awal Desember. Oke. Wow, cannot wait to see that. Bro, thank you banget Joe. Thank you so much for coming and letting us know about apalagi kondisi David saat ini, dan kita senang banget. Again, ternyata ada harapan ketika lo tidak sendirian, terus fokus dalam melawan ketidakadilan terhadap penguasa yang menganiaya. Apalagi lo dikelilingin sama orang-orang yang beriman untuk menjaga iman lo juga. Gue ngerasa ya kemenangan itu akan ada di depan mata sih. You know, amin. Seperti yang lu bilang gitu, kadang-kadang hati lu aja itu nggak kuat, tapi Allah yang memampukan, ya nggak sih, yang menguatkan. Dan begitu juga dengan Allah juga yang Tuhan yang menggerakkan dokter Tatang tersebut dan menggerakkan hati netizen yang untuk benar-benar, karena asli, iya nggak mungkin sih media sebanyak apapun kalau misalnya netizen nggak bergerak, ya nggak bergerak gitu. Jadi ada kekuatan yang menggerakkan netizen dan ini ternyata dari Allah semua gitu loh. Exactly. Jadi kita berharap lebih banyak lagi cerita-cerita seperti ini yang kita bisa dengar juga, di mana seseorang yang mengeksploitasi atau nge-abuse kuasanya itu akhirnya harus belajar dari kesalahannya dia. Dan of course kita sebagai orang yang kadang-kadang harus menghadapi penguasa tersebut juga bisa mendapatkan bantuan dari Tuhan langsung. Ya, kalau kita sih mana kuat sih gitu. Kita gak mungkin kuat gitu. Jadi, Joe, nih bro. Ini souvenir gak perlu dibuka. Jadi isinya rumah-rumahan ini. Dengan tadi lu ngomongin soal anjing, dengan tadi lu ngomongin soal mukjizat yang terjadi di hidup lo, kita percaya banget, kita imanin banget kalau misalnya sudah ada cahaya atau terang di rumah lo dan istri juga. Dan David, kita berharap dari terang ini bisa menerangi tetangga-tetangga di sekitar lo. Amin. Ya, dan gue minta supaya lu bisa ngedoain semua orang-orang yang saat ini mungkin sedang
putus harapan ketika mereka berhadapan dengan penguasa. Penguasa yang korup, penguasa yang mengeksploitasi kuasanya dan powernya mereka. Dan ya doain aja apa yang terjadi sama lu bisa terjadi sama mereka juga dalam memenangkan ketidakadilan yang mereka hadapi kadang-kadang gitu ya. Thank you banget ya bro ya. Oke, terima kasih. Oh, good luck juga buat filmnya ya awal Desember. Yes, all the best. Nonton semua pokoknya. Yes. Oke. Dan kita ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah spesialnya, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys again. Bye bye.